Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilis Reina dari kelas 12 RPL 4. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai proposal analisis dan perancangan aplikasi perpustakaan SMK Informatika Sumedang berbasis web untuk memenuhi tugas keempat mata pelajaran PKKP. Oke, langsung saja kita bahas pada bab 1 pendahuluan, yaitu yang pertama 1.1 ada latar belakang. Latar belakang dari perpustakaan. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan sekolah sebagai pusat sumber belajar mengajar. Beberapa tugas perpustakaan sekolah adalah mengolah data perpustakaan, memberikan layanan peminjaman buku, menyediakan tempat membaca, menyediakan referensi untuk menambah pengetahuan siswa dan guru, mendidik siswa agar dapat mencari dan mengumpulkan informasi atau referensi secara mandiri. Pada 1.2, yaitu batasan masalah, selama ini sistem pelayanan perpustakaan masih dilakukan secara manual, dari mulai pencatatan data buku, data anggota, peminjaman dan pengembalian buku, sampai dengan laporan peminjaman dan pengembalian buku masih secara manual. Maka bisa saja terdapat kesalahan penulisan atau kerusakan terhadap catatan. Pada 1.3, yaitu rumusan masalah, yang pertama ada pada proses pencarian buku dan anggota masih mengalami kesulitan karena sistem yang ada tidak mendukung adanya proses pencarian. Yang kedua, pada proses pelaporan masih mengalami keterlambatan dikarenakan sulitnya untuk mencari laporan pada transaksi tertentu. Pada 1.4, yaitu tujuan, dibuatkan aplikasi perpustakaan berbasis web sehingga dapat memudahkan dalam proses pencarian data buku maupun anggota, mempermudah dalam penghitungan denda yang diakibatkan keterlambatan pengembalian buku, dan mempercepat dalam proses pelaporan data. Dan pada 1.5, yaitu sasarannya aplikasi ini yaitu pada siswa atau siswi dan guru SMK Informatika Sumedang. Selanjutnya bab 2, pemahaman umum. Pada 2.1, yaitu analisis masalah, yang pertama ada pelayanan perpustakaan masih dilakukan secara manual. Jadi, bisa saja terdapat kesalahan penulisan atau kerusakan pada pencatatan atau pengembalian buku. Yang kedua, pada proses pencarian buku dan anggota masih mengalami kesulitan dikarenakan sistem yang ada tidak mendukung adanya proses pencarian. Yang ketiga, pada proses pelaporan masih mengalami keterlambatan dikarenakan sulitnya untuk mencari laporan pada transaksi tertentu. Dan pada 2.2, yaitu solusi, dari permasalahan yang tengah dihadapi tersebut, maka untuk itu dibangunlah sistem informasi perpustakaan yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya bab 3, yaitu perancangan dan pelaksanaan. Pada 3.1, biaya produksi terdapat biaya persiapan dan biaya pembuatan. Pada biaya persiapan terdapat software dan harga yang dibutuhkan sekitar Rp8.450.000. Dan pada biaya pembuatan, jumlah yang dibutuhkan sekitar Rp20.200.000. Pada 3.2, biaya produksi, kegiatan observasi telah dilakukan pada bulan September, minggu pertama, dan juga analisis pada bulan September, minggu pertama. Pelaksanaan pembuatan proposal dilakukan pada bulan September, minggu kedua, minggu ketiga. Selanjutnya bab 4, yaitu desain dan perancangan. Pada 4.1, pengumpulan data dilakukan secara observasi dan wawancara. Pada 4.2, perancangan aplikasi menggunakan metode waterfall dengan tahap sebagai berikut. Yang pertama, requirement atau analisis, yang kedua desain, yang ketiga development, yang keempat testing, dan yang kelima maintenance. Adapun IRD dari aplikasi yang akan dibuat ini digunakan untuk merancang suatu basis data. Terdapat entitas anggota, entitas buku, dan entitas petugas. Pada entitas anggota terdapat atribut yaitu ID, nama, kelas, dan jurusan. Pada entitas buku terdapat atribut yaitu ID, judul, pengarang, dan penerbit. Dan pada entitas petugas terdapat atribut yaitu ID, nama, dan jenis kelamin. Dan ada juga flowchart. Algoritmanya seperti ini. User pada saat masuk harus melakukan login terlebih dahulu. Setelah itu
masuk ke halaman utama, terus masuk ke halaman peminjaman buku, selanjutnya masuk ke pengembalian buku, dan selesai. Sedangkan algoritma dari admin, yang pertama admin melakukan login, setelah itu masuk ke halaman utama, masuk ke data siswa, masuk ke peminjaman buku, masuk ke pengembalian buku, dan selesai. Ada juga diagram kelas dari admin, login, user, pengembalian, peminjaman, dan buku. Pada login terdapat kelas ID login, username, dan password. Metodenya login. Pada admin terdapat kelas ID admin, nama, dan jenis kelamin. Metodenya bisa disimpan dan hapus. Pada user terdapat kelas ID user, nama, kelas, dan jurusan. Metodenya simpan, hapus, dan cari. Di peminjaman terdapat kelas ID peminjaman, ID buku, ID siswa, tanggal pinjam, dan jumlah buku. Metodenya bisa disimpan dan hapus. Pada pengembalian terdapat kelas ID pengembalian, ID peminjaman, dan tanggal kembali. Metodenya bisa disimpan. Pada buku terdapat kelas ID buku, judul buku, penerbit, pengarang, dan metodenya simpan, cari, dan hapus. Adapun use case dari admin bisa melakukan login, bisa mengelola data anggota, bisa mengelola data peminjaman buku, bisa mengelola data pengembalian buku, dan bisa logout. Pada user bisa melakukan login, bisa melakukan pendataan anggota, bisa melakukan pinjaman buku, dan bisa melakukan pengembalian buku, bisa melakukan logout. Ada 4.3 yaitu perancangan database. Terdapat tabel login, tabel admin, tabel user, tabel peminjaman, dan tabel pengembalian. Pada tabel login, primary key terdapat pada ID login. Pada tabel admin, primary key terdapat pada ID admin. Pada tabel user, primary key terdapat pada ID user. Pada tabel peminjaman, primary key terdapat pada ID peminjaman. Pada tabel pengembalian, primary key terdapat pada ID pengembalian. Berikut perancangan user interface pada tampilan login, tampilan awal, tampilan data siswa, tampilan peminjaman, dan tampilan pengembalian. Selanjutnya, bab terakhir yaitu penutup. Ada 5.1 kesan-kesannya bahwa dengan diterapkannya perancangan sistem informasi perpustakaan disertai dengan pembuatan perangkat lunak serta implementasi dari aplikasi perpustakaan akan mendukung aktivitas dan kinerja di perpustakaan SMK Informatika Sumedang yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu dalam hal melakukan proses pendaftaran anggota, pelayanan dan pengembalian buku, dan membuat laporan-laporan mengenai perpustakaan. Dengan demikian akan memberikan informasi yang dibutuhkan sehingga mudah didapat, cepat, dan akurat. Pada 5.2 yaitu saran. Penulis memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi pelayanan perpustakaan SMK Informatika Sumedang. Saran-saran tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya pelatihan terhadap pengguna sistem atau aplikasi program sehingga pengguna atau petugas dapat mengenal dan menggunakan sistem atau program informasi ini dengan baik. Yang kedua, masih perlu adanya pengembangan sistem informasi ini diantaranya seperti pembuatan kartu anggota yang langsung otomatis disertai foto anggota sehingga tidak perlu lagi penampilan foto anggota secara manual. Sekian penjelasan mengenai proposal aplikasi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.